Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Herspono Arif dari Forum News Network. Penggunaan hak angket kecurangan pemilu 2024 tampaknya ini bisa kita pastikan akan bergulir di DPR. Sekarang ini tinggal tergantung PDIP sebagai inisiator sekaligus fraksi terbesar di parlemen. Ini barang mau dijadikan atau tidak. Dan kalau jadi bagaimana memainkannya? Tiga partai pendukung koalisi perubahan, yakni Partai Nasdem, PKS, dan PKB, sepakat untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu dan menunggu sekarang ini bagaimana langkah selanjutnya dari PDIP. Sebagaimana dikatakan oleh Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, di Nasdem Tower tadi malam, ya Kamis malam, itu dia menyatakan setelah bertemu dengan Sekjen PKS dan PKB, mereka sepakat untuk menggunakan hak angket itu, tapi mereka tidak akan bisa menggunakan hak angket itu, mengajukan hak angket tanpa dukungan dari PDIP. Sebaliknya, PDIP juga tidak bisa menggunakan hak angket itu bila tanpa didukung oleh partai-partai koalisi perubahan atau partai-partai pendukung Anies Muhaimin. Kita tunggu action dari inisiator, kata Hermawi Taslim. Ini sebelumnya kalau Anies Baswedan menggunakan istilah Anies Baswedan, ini kan partai koalisi perubahan ini tinggal menunggu bagaimana komando dari PDIP ya sebagai fraksi terbesar, dan secara politis kan PDIP ini bagaimanapun juga adalah partai pengusung dari Pak Jokowi. Bukan hanya partai pengusung dari Pak Jokowi itu juga kader dari PDIP. Dengan bertemunya para sekjen partai koalisi perubahan, yaitu Nasdem, PKS, dan PKB tadi, ini kalau dari sisi persyaratan penggunaan hak angket yang diatur dalam Undang-Undang MD3 itu, ya tinggal soal waktu saja ya, begitu PDIP bilang yes, kita jalan, ya itu akan jalan. Sebelumnya banyak yang mempertanyakan apakah ini tidak akan layu sebelum berkembang. Seperti ini meminjam istilah dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Ini terutama berkaitan dengan sikap Nasdem dan juga PKB, karena yang sampai saat ini kan keduanya itu kendati bergabung dalam koalisi perubahan, mereka ini tetaplah partai-partai pendukung pemerintahannya Presiden Jokowi, yakni Nasdem masih menyisakan satu orang menterinya, yakni Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, sementara PKB itu masih punya dua orang menteri, Menteri Desa dan Menteri Tenaga Kerja. Spekulasi bahwa partai seperti Nasdem dan PKB itu bisa masuk ke angin, ini kan dipicu oleh kedatangan Surya Paloh ke istana beberapa hari yang lalu ya. Dan ini kemudian dinarasikan seolah-olah memang Nasdem itu sudah masuk angin, apalagi kan kalau versi istana ini kan pertemuan itu adalah atas permintaan dari Surya Paloh. Tapi kemudian soal ini dibantah oleh Hermawi Taslim bahwa dia mengkonfirmasi bahwa itu benar-benar undangan dari istana, dan Pak Surya Paloh itu hanya memenuhi undangan dari Presiden Jokowi. Dan ternyata hasil pertemuan antara Surya Paloh dengan Pak Jokowi itu sudah disampaikan juga ke partai-partai koalisi lainnya. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengaku bahwa dia sudah mendapat informasi soal pertemuan itu, yang memang tidak ada pembicaraan apapun ya. Pak Surya Paloh diundang oleh Pak Jokowi, dan kemudian dia datang itu, tapi kelihatannya kalau dari sisi Pak Jokowi dan istana ini mencoba buat framing, atau saya sebutnya mencoba memecah belah koalisi perubahan agar jangan sampai mereka bergabung dengan PDIP untuk menggulirkan hak angket. Karena kalau PDIP kelihatannya Pak Jokowi sampai sekarang masih kesulitan untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Boro-boro memanggil atau mengundang Ibu Megawati ke istana untuk bertemu dengan Ibu Megawati saja kan Pak Jokowi ini muter ke sana sini untuk mencari mediator. Sebelumnya misalnya kan sempat rame bahwa Pak Jokowi minta tolong sejumlah kader senior di PDIP untuk dimediasi bertemu dengan Ibu Megawati, dan kemudian belakangan terungkap bahwa Pak Jokowi ini juga minta tolong Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan itu juga sudah dibenarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X bahwa betul seperti itu. Tapi kata Sri Sultan dia sifatnya pasif saja.
Nah, dalam pertemuan dengan Surya Paloh juga muncul kabar ini bahwa Jokowi itu minta difasilitasi mediasi untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Tapi soal ini tidak ada penjelasan baik dari istana maupun dari Partai Nasdem. Nah, setelah dengan Surya Paloh ini dikabarkan juga bahwa Pak Jokowi juga akan mengundang Muhaimin Iskandar untuk diajak makan malam. Ini sebenarnya sudah bisa diprediksi akan dilakukan. Tetapi saya kira dengan bocornya fakta bahwa pertemuan dengan Surya Paloh itu tidak menghasilkan apa-apa dan itu atas inisiatif dari istana, saya kira mungkin sekarang kalau toh Jokowi akan mengundang Muhaimin itu mungkin dianggap tidak terlalu urgent lagi karena ya kartunya udah terbuka gitu bahwa dia bertemu dengan Muhaimin itu pasti kalau bisa mempengaruhi Muhaimin untuk tetap bergabung dalam pemerintahan untuk tidak ganggu-ganggu pemerintahan dengan mendukung hak angket dan yang lebih penting juga itu tentu saja membuat kabar apa ya, buat semacam persepsi publik, framing pada publik ya bahwa partai koalisi perubahan itu akan segera bubar jalan gitu. Ini kan sudah diamplifikasi oleh sejumlah pemilik lembaga survei yang menyatakan bahwa eh, ini koalisi perubahan ini akan segera bubar setelah Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi dan kemudian diikuti oleh Muhaimin Iskandar. Tapi kan Muhaimin Iskandar sudah tegas menyatakan dia tetap di jalan perubahan bersama dengan Anies Baswedan dan partai-partai lainnya. Saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Soal usulan penggunaan hak angket kecurangan pemilu ini kan yang pertama kali mewacanakan adalah Capres Ganjar Pranowo dan kemudian disambut oleh Anies Baswedan. Dan kalau Ganjar Pranowo yang mewacanakan ini pasti atas restu, bahkan mungkin diminta oleh Ketua Umum DPP PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri ya. Nggak mungkin Ganjar berani mengucapkan itu tanpa ada blessing dari Ibu Megawati. Jadi disebut-sebut Ibu Megawati sudah memberikan lampu hijau agar agar penggunaan hak angket itu diproses di DPR karena seperti dikatakan oleh politisi PDIP Adiana Pitupulu hanya dengan hak angket lah maka kemudian kecurangan Pilpres 2024 itu dibongkar. Saya kira Adian benar ya kalau kita mengandalkan proses yang legal formal melalui penghitungan suara rekapitulasi berjenjang di KPU dan kemudian kalau toh muncul sengketa dibawa ke Mahkamah Konstitusi yang nggak akan terbongkar karena KPU, Mahkamah Konstitusi dan institusi lainnya itu semua itu adalah bagian dari proses yang kecurangan yang sudah disiapkan sejak jauh-jauh hari. Nah pada waktu menyampaikan itu Ganjar menyatakan bahwa jika ini yang pertama tentu hak angket ya dengan kecurangan pemilu, tapi jika DPR tidak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja. Ganjar tuh mengaku mendapat ribuan, dia yang ditunjukkan kepada wartawan, pesan yang masuk ke teleponnya terkait dugaan kecurangan tersebut. Dan dia mengatakan DPR tidak boleh membiarkan ketelanjangan dugaan kecurangan pemilu 2024 itu. Kalau kecurangan sudah demikian telanjang dan kemudian DPR masih diam, fungsi kontrol nggak ada. Ya kalau saya yang begini-begini harus diselidiki, harus dibikin pansus. Minimal sidang, dipanggil, uji petik lapangan, dan sebagainya. Itu kata Ganjar pada tanggal 15 Februari 2024. Nah, apa respon dari Anies? Anies menyatakan dia ketika mendengar akan melakukan hak angket, maksudnya PDIP, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Itu kata Anies pada tanggal 20 Februari 2024. Anies menyatakan hak angket bisa dilakukan dengan adanya inisiatif tersebut. Dia menyatakan koalisi perubahan memiliki bukti-bukti yang siap disampaikan untuk mendukung proses hak angket itu. Nah, tapi seperti sudah kita duga, kemudian usulan hak angket itu ditolak oleh koalisi partai-partai pendukung paslon 2 Prabowo Gibran seperti Golkar yang menyatakan bahwa akan layu sebelum berkembang dan kemudian Demokrat yang baru saja sehari bergabung di partai koalisi pemerintah langsung pasang badan dan juga Gerindra. Sementara partner koalisi PDIP, yakni P3 bersikap lebih hati-hati dan cenderung kelihatannya menolak hak angket. Saya pikir ini karena posisi P3 yang sangat lemah, mereka cuma punya 19 kursi dan masih menjadi pendukung pemerintahan. Ini apalagi diduga keras juga pasti mereka punya kasus yang bisa disandra oleh Jokowi. Ya P3 ini paling gampang digencet gitu, paling gampang dipites oleh
oleh Jokowi kalau masih macam-macam gitu. Apalagi kan ini untuk pemilu ini, hasil pemilu legislatif ini juga belum jelas apakah P3 juga akan lolos kembali presidensial threshold atau parliamentary threshold atau tidak ya, karena kemarin pun sesungguhnya kalau dari sisi kursi P3 itu tidak lolos parliamentary threshold, dia hanya selamat karena suaranya secara nasional itu lebih dari 4%. Mari kita hitung kalkulasinya dengan peta di DPR. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD dan DPD, ini yang dikenal dengan Undang-Undang MD3, hak angket setidaknya itu harus diusulkan paling sedikit oleh 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Nah, ini saya kira gampang ini ya. Kalau PDI sudah didukung oleh Koalisi Perubahan, jelas itu akan terpenuhi. Dan usul hak angket itu kemudian disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR. Usulan tersebut baru akan resmi menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR dan keputusan diambil melalui persetujuan lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR yang hadir. Ini 50% plus 1 gitu ya bahasa mudahnya. Nantinya DPR memutuskan akan menerima atau menolak usul hak angket itu. Jika diterima, DPR akan membentuk panitia khusus yang diisi oleh seluruh unsur fraksi DPR. Namun jika DPR menolak, usul hak angket tidak dapat diajukan kembali. Nah, bagaimana dengan peta kekuatannya ya? Saat ini jumlah kursi yang ada di DPR itu kan sebanyak 575 kursi dari 9 partai politik. Kalau bagi bloknya per koalisi Prabowo Gibran ini memang paling besar ya jumlah kursinya, baik dibandingkan dengan Amin maupun dengan Ganjar Mahfud. Di koalisi Prabowo ini kan Prabowo Gibran itu ada Gerindra, Golkar, PAN, dan sekarang Demokrat gitu ya. Jika dijumlahkan, perolehan kursi dari keempat partai itu mencapai 261 kursi atau 45,39% dari total kursi di parlemen. Rinciannya Gerindra 78 kursi, Golkar 85 kursi, Demokrat 54 kursi, dan PAN 44 kursi. Namun kalau digabungkan ya jumlah kursi parpol pengusung Amin dan juga Ganjar dengan Mahfud itu jumlahnya lebih banyak karena mereka punya 314 kursi. Rinciannya ini terdiri dari total kursi ketiga partai itu ya, kalau partai yang partai Koalisi Perubahan maksud saya yakni Nasdem, PKB, dan PKS itu total 167 kursi atau 29,05%. Ini Nasdem punya 59 kursi, PKB 58, dan PKS 50 kursi. Koalisi Ganjar Mahfud yang diusung oleh dua partai parlemen, PDIP dan P3. Nah, PDIP ini pemenang pemilu 2019 lalu dan kursinya itu 128 kursi dan P3 cuma punya 19 kursi. Total kursi di parlemen itu Ganjar Mahfud adalah 147 kursi atau 25,56 kursi. Jadi kalau di total ya gabungan koalisi Amin dan Ganjar Mahfud, mereka itu menguasai 54,1%, lebih unggul dari Prabowo Gibran yang hanya 45,39%. Katakanlah P3 membelot dan gabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Gabungan suara antara koalisi Amin dan koalisi Ganjar Mahfud itu masih tetap lebih unggul. Dari sisi persentase kursi, P3 yang memiliki 19 kursi itu hanya 33% dari jumlah kursi di DPR. Jadi kalau kalau dikurangi suara P3 yang 33%, jumlah suara pendukung hak angket itu masih 50,8%. 50,8% berarti ya lebih 50/1 itu bisa terlampaui ya. Sementara koalisi Prabowo Gibran itu dengan ditambah P3 menjadi 48,69%. Jadi secara teoritis pendukung angket masih tetap unggul dan hak angket itu bisa disahkan. Sekarang kan tinggal kontrol secara internal ini yang bagaimana, ini harus ketat karena sangat mungkin di tengah jalan ada anggota DPR yang masuk angin. Terutama mereka-mereka ini yang tidak lolos pileg ya pada 2024 ini. Nah, kalau ada tawaran duit besar kan lumayan ini untuk menutupi kerugian mereka untuk biaya kampanye mereka pada pileg kemarin gitu ya. Ini yang mesti diwaspadai dari partai koalisinya Amin maupun partai koalisi dari Ganjar dan Mahfud. Jadi pasti ini akan ada gerilya-gerilya politik untuk melakukan penggembosan terhadap kubu pendukung hak angket. Mengapa Jokowi sangat khawatir ya dengan hak angket? Makanya dia kemudian memanggil Surya,
memanggil Muhaimin dan ingin dimediasi bertemu dengan Ibu Megawati, ya karena kewenangan yang diberikan DPR dalam menjalankan hak angket ini memang sangat luas ya. Memang ini salah satu fungsi DPR ya, fungsi pengawasan, dan yang paling fitur yang paling utamanya itu adalah hak angket ini. Apa sebenarnya hak angket DPR itu? Ini kalau kita kutip dari laman resmi DPR RI, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, garis miring kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dari sini jelas bahwa pemilu itu langsung berkaitan dengan masyarakat luas dan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan kemudian diduga ada kecurangan-kecurangan yang sangat masif. Nah, fungsinya apa? Fungsinya hak angket DPR RI itu diterapkan kepada pejabat pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Jadi ini nanti bisa memanggil Menteri Dalam Negeri, Mensesnek, KPU, bahkan mungkin ketika itu mengarah pada Presiden, ya Presiden Jokowi akan dipanggil oleh pansusnya ini. Kenapa? Karena seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tugasnya itu menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Itu yang pertama. Yang kedua, menyelidiki pejabat negara atau pemerintahan, badan hukum, atau warga yang tidak memenuhi panggilan DPR setelah 3 kali pemanggilan berturut-turut. Ya, dan ini tentu yang bila tanpa alasan yang sah. Kemudian menyelidiki pejabat negara atau pemerintah yang mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR terkait kepentingan bangsa dan negara. Berikutnya, menyelidiki pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban, keputusan, atau kesimpulan rapat hasil kerja Komisi DPR dengan pemerintah. Jadi ini wewenangnya luas sekali, dan kalau kemudian terbukti bahwa Presiden Jokowi itu melakukan pelanggaran undang-undang karena melalui kecurangan-kecurangan pada pemilu lalu, termasuk juga penggunaan APBN sebagai instrumen pemenangan Prabowo Gibran, ya ini bisa dampaknya cukup serius, dan bukan tidak mungkin Presiden Jokowi itu dimakzulkan. Prosesnya masih lumayan panjang, masih ada 8 bulan loh. Sementara kerja dari hak angket ini kan waktunya juga dibatasi. Kalau nggak salah seingat saya 60 hari. Jadi ini dalam waktu 60 hari setelah nanti hak angket itu terbentuk, ya segala sesuatunya sangat mungkin terjadi. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.